Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan saya Eko di Sumber Makmur Channel. Baik, teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang cara memaksimalkan bunga kelengkeng menjadi buah ya, teman-teman. Teman-teman, banyak sekali pertanyaan seputar tanaman kelengkeng. Banyak yang bertanya, kenapa bunganya saya selalu rontok, tidak pernah menjadi buah. Ada juga yang bertanya, eh, kalaupun jadi buah, kenapa kok buahnya yang jadi cuma sedikit, padahal buahnya banyak ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus diketahui, di saat kondisi berbunga sampai panen itu riskan sekali terserang hama ya, teman-teman. Baik itu hama ulat, kutu maupun serangga. Biasanya yang paling banyak menyerang itu hama ulat pengerek ya. Memang ulat pengerek bunga itu tidak kelihatan secara kasat mata, tapi bisa mengakibatkan gagal buah ya, atau gagal produksi. Nah, di depan saya ini ada tanaman kelengkeng new crystal. Ini 3 minggu setelah booster. Lalu ini adalah saat-saat dimana perlu kita lakukan penyemprotan. Karena apa? Karena kalau tidak dilakukan penyemprotan akan terjadi biasanya kering ya. Biasanya ada yang kering, saya perlihatkan teman-teman yang biar paham ya tentang hama-hama tanaman kelengkeng ya, atau bunga yang biasa menyerang bunga. Nah, di ini juga sudah kondisi berbunga. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Ini saya fokuskan dulu. Seperti ini. Atau yang pendek saja teman-teman. Nah, saya perlihatkan dulu yang nah, ini yang pendek teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Ini kering ya. Ini kering. Jadi nanti ini bisa gagal ya. Ini bisa dilihat ini kering. Ini disebabkan oleh hama pengerek ya, hama pengerek bunga. Biasanya ini diakibatkan oleh hinggapnya kupu, lalu bertelur, lalu mengerek di bunganya seperti ini. Ini bisa mengakibatkan gagal buah kalau tidak kita atasi ya, teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya yang perlu dilakukan adalah dilakukan penyemprotan secara rutin ya, teman-teman. Itu dilakukan 1 minggu sekali, atau minimal atau maksimal itu 10 hari sekali itu dilakukan penyemprotan. Nanti ada fase di mana penyemprotan itu dihentikan, yaitu di fase penyerbukan ya, atau kondisi mekar bunga itu jangan dilakukan penyemprotan. Lalu nanti setelah bunga mekar dan membentuk calon buah atau mendil-mendil seperti itu ya, itu kita lakukan penyemprotan ulang sampai panen. Seperti itu. Itu dilakukan setiap 1 minggu sekali, atau maksimal itu 10 hari sekali. Lalu bagaimana untuk obatnya atau semprotnya ya? Sedikit saya jelaskan dulu sebelum dilakukan penyemprotan. Ini video sengaja saya bikin lambat biar teman-teman tahu timing yang tepat untuk melakukan penyemprotan, biar tidak mengganggu proses penyerbukannya. Jadi di saat seperti ini harus sudah mulai dilakukan penyemprotan ya, harus sesegera mungkin, jangan sampai nunggu mekar ya. Lalu untuk obatnya ini sudah saya siapkan. Teman-teman bisa menggunakan insektisida ya, yang bersifat kontak dan lambung. Intinya itu membunuh ulat dan kutu ya. Nah, ini untuk obatnya teman-teman, ini ada insektisida yang sifatnya kontak dan lambung. Untuk mereknya terserah teman-teman, ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian. Untuk dosisnya biasanya sudah tertera pada kemasan produk. Kalau saya pakai Arivo atau Desis ya mereknya.
itu satu tangki kemasan 15 liter ini 2 tutup teman-teman. Ini untuk penyemprotan. Oke, langsung saja kita ke penyemprotannya, tidak usah menunggu terlalu lama, nanti teman-teman bosan ya. Nah, ini bisa kita mulai untuk penyemprotannya. Untuk penyemprotan itu usahakan di sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sebelah bunga, lalu sama bawah-bawah sini teman-teman, sampai mendekati tidak ada daun, atau utamakan daun-daun di bawah batang. Ini tidak usah terlalu tebal ya, cukup sedikit-sedikit saja, intinya disemprot ya, seperti itu. Ini fungsinya agar hama-hama pengerek itu takut ya untuk mendekat. Ini biar maksimal bisa. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini banyak sekali hama-hama yang berterbangan. Kalau teman-teman bisa lihat, ini harus merata ya teman-teman untuk penyemprotannya. Tapi utamakan intinya di sekitaran bunga, biar hama-hamanya itu mati teman-teman, seperti itu. Ini kelengkeng new kristal usia tanam 3 tahun ya teman-teman. Ini sudah saya booster. Ini saya ada sekitar 25 pohon. Ini rencana mau saya buahkan semua. Nanti bisa teman-teman yang punya tanaman kelengkeng bisa japri saya untuk konsultasi. Ya, terus terang saya masih belajar ya teman-teman, masih sama-sama belajar. Intinya bukannya saya bermaksud menggurui teman-teman, intinya kita belajar bersama-sama, seperti itu. Ini untuk tanaman kelengkeng yang sedang berbunga, kita semprot seperti ini. Ini untuk pohonnya di samping rumah ya teman-teman, pohon di samping rumah. Lalu untuk yang pohonnya banyak itu di belakang rumah. Ini saya masih proses rencana ya untuk pembuatan kebun kelengkeng, masih belajar ya teman-teman. Ya, dikira cukup teman-teman. Nah, ini untuk penyemprotannya saya, yang penting intinya di sekitar bunga itu kita semprot ya, seperti itu. Lalu yang di sebelah sini juga, ini kita lakukan penyemprotan. Nah, ini ada yang banyak hamanya ya teman-teman, ini harus kita semprot juga. Ini fungsinya untuk mengusir serangga-serangga yang hinggap di dedaunan ini, biar nanti tidak mengganggu proses pembuahan atau proses pembentukan bunga dari ke buah ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya untuk berkebun tanaman kelengkeng. Bila ada teman-teman yang belum paham, bisa langsung japri saya untuk konsultasi maupun pemesanan bibit maupun boosternya atau pupuk khusus kelengkengnya. Untuk nomornya silahkan lihat di deskripsi video. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya. Saya Eko dari Sumber Makmur Channel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.